Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ifdalih wa syukru lahu ala nawalih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa a'azzi ibadih, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahja nahjahu ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Hakim yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ta'lim kita pada pagi hari ini mengenai satu hari bersama baginda Nabi di bulan suci Ramadan. Saya ingin sampaikan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Namun di bulan suci Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Kalau kita ingin mengikuti Nabi, maka segala kebaikan kita yang biasa kita lakukan di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan kemudian akan jauh lebih meningkat, berlipat-lipat di bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita mulai kebersamaan kita bersama baginda Nabi di bulan suci Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanwi kulla yaumin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan berniat puasa Ramadan setiap hari. Jadi Nabi kalau puasa bulan suci Ramadan berniatnya setiap hari. Karena itu dalam hadis disebutkan bahwa baginda Nabi bersabda, "Man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengikuti cara niat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam mazhab Imam Malik disebutkan kebolehan untuk berniat puasa sejak malam pertama untuk 1 bulan penuh. Jadi kalau mazhab Imam Malik, kita boleh berniat sejak malam pertama dengan niatnya untuk 1 bulan penuh. Dengan catatan
Imam Malik mengatakan tidak terputus dengan uzur-uzur tertentu seperti sakit atau safar. Kalau terputus dengan uzur sakit dan safar, maka niatnya kembali wajib setiap malam. Dan ketika sudah sehat betul, kemudian ingin berniat puasa lagi, sisa hari, umpamanya 5 hari atau 10 hari, maka boleh berniat 1 kali untuk seterusnya. Nah, ini dalam madhab Imam Malik. Artinya Imam Malik juga yang mengatakan puasa itu niatnya boleh 1 kali, kemudian untuk 1 bulan, pada hakikatnya juga dalam kondisi tertentu mewajibkan niat setiap malam. Nah, makanya kita hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau puasa Ramadan atau puasa wajib termasuk qadha puasa, niatnya itu wajib malam hari. Lalu kemudian malam harinya ini sejak kapan sampai kapan? Kalau puasa wajib berarti min ba'd ghurubis syamsi atau ba'dal maghrib ila sampai dengan qabla tulu'il fajri, sebelum waktu subuh. Jadi ba'da maghrib kita sudah boleh niat sebetulnya. Namun di Indonesia banyak yang membimbing jamaahnya untuk berniat bersama-sama setelah sholat tarawih. Nah, ini juga tidak salah karena mengamalkan apa yang ditegaskan dalam madhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh setelah subuh, dan batas waktunya dalam madhab Imam Syafi'i itu qabla zuhur, sampai sebelum zuhur, dengan catatan antara subuh dan zuhur tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini kalau puasa sunnah. Jadi niatnya boleh setelah subuh sampai sebelum zuhur. Seumpamanya bapak-bapak umpamanya bukan puasa wajib, tidak juga niat ada puasa sunnah, pagi-pagi mau berangkat kerja, tanya ke istri, sarapan udah siap belum? Belum, misalkan. Nasi udah matang belum? Belum. Ayam masih di kulkas. Kopi habis. Teh juga nggak ada. Air anget, gas habis. Mau ngapain, Pak? Kue ada nggak kue? Nggak ada, kue habis kemarin dibawa sama saudara dari kampung. Oh begitu ya. Beli di warung apa? Warung tutup. Nah kalau suaminya taklim, nggak marah bu. Itu makanya enaknya punya suami rajin ngaji begitu. Coba kalau suaminya nggak ngaji, marah-marah. Bagaimana sih ini perempuan? Kan begitu ya. Tapi kalau suaminya taklim, masya Allah, mungkin istri saya repot. Kalau begitu saya ikut Nabi aja lah. Karena Nabi pernah nanya ke Sayyidah Aisyah, Aisyah ada makanan nggak pagi ini? Nggak ada. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya udah, fa inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Cakep nggak begitu Pak suami Pak? Masya Allah, cakep banget ya, luar biasa. Nggak ada makanan di rumah, puasa begitu. Nah, jadi batas waktunya itu sampai sebelum zuhur. Kalau puasa sunnah dalam madhab Imam Syafi'i. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa ya nggak sah puasa Ramadannya. Terus kenapa tidak berbarengan dengan puasanya? Seperti niat sholat. Kalau sholat kan niatnya berbarengan ya. Sholli begitu ya, yang pakai usolli atau yang nggak pakai usolli dalam hati pada saat takbiratul ihram Allah dia niat begitu kan. Alasannya para ulama mengatakan kenapa baginda Nabi mewajibkan sejak malam hari, karena sulitnya mengetahui secara persis
waktu fajar begitu. Beda dengan sholat kan begitu. Kalau puasa kan awalnya waktu fajar. Nah karena sulit menentukan waktu fajar, maka Nabi mewajibkan niat pada malam hari supaya aman ibadah kita begitu. Nah ini masalah niat. Lalu kemudian bagaimana kalau kita sahur terus nggak niat, apakah sudah dihitung niat? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah sahur berarti sudah niat. Sebagian lain mengatakan kalau sudah sahur belum tentu niat. Nah karena ada perbedaan pendapat seperti ini, maka yang paling selamat buat kita itu adalah niat sejak malam hari. Nah inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus diucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala? Dalam mazhab Imam Syafi'i mustahabbah, hukumnya sunnah. At-talaffuzu bin niyati mustahabbun, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Kalau mazhab Imam Malik nggak usah diucapin, dalam hati aja begitu. Jadi masalah ngucapin niat, nggak ngucapin niat, jangan sampai berantem. Yang ngucapin boleh, yang nggak ngucapin silahkan. Yang salah siapa Pak? Yang salah? Yang nggak puasa, udah begitu aja. Ya, jangan sampai meruncing gara-gara niat dilafalkan atau tidak begitu. Karena memang dalam mazhab Imam Syafi'i mustahab, hukumnya sunnah. Nah ini mengawali kebersamaan kita dengan baginda Nabi di bulan suci Ramadan. Berarti Nabi itu niatnya setiap malam, setiap malam. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i rukun puasa itu kan dua, salah satunya itu an-niyatu, niat. Makanya kalau nggak niat nggak sah puasanya. Dan semua ibadah wajib itu wajib niat. Lalu kemudian hadirin sekalian, setelah niat dijelaskan juga wa kana yatasahharu ma'a ihda zaujatih. Nah ini nih yang perlu diperhatikan nih. Bapak Ibu tolong perhatikan. Wa kana yatasahharu ma'a ihda zaujatih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sahur itu ditemenin istrinya. Bapak-bapak saya tanya, kalau sahur ditemenin istrinya nggak? Ditemenin nggak Pak? Temenin? Yang jawab cuma 5 orang ini. Ibu-ibu kalau sahur nemenin bapaknya nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi yang masih ada, coba dengar Nabi ini. Kana yatasahharu ma'a ihda zaujatih. Nabi kalau sahur itu ditemenin sama istrinya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan keluarga. Nanti saya sampaikan hadisnya. Turunnya rahmat Allah buat suami, buat istri, kalau dia beribadah itu bersama keluarga. Makanya Nabi itu sahur aja ditemenin sama istrinya. Karena itu ibu-ibu kalau mau dapat pahala sunnah, kalau suami sahur temenin. Jangan sampai suami sahur, ibu-ibunya nyuci. Suaminya sahur, ibu-ibunya tidur. Suaminya sahur, ibu-ibunya nyapu, ngepel, sibuk begitu. Nah suami sahur nih, temenin, duduk. Nah begitu. Sebab dalam rumah tangga, saya sampaikan, fungsi istri dan pembantu beda. Masak bisa pembantu, betul. Nyapu bisa pembantu. Nyuci bisa pembantu. Tapi kalau nemenin suami makan, boleh nggak pembantu? Saya tanya ibu-ibu, boleh nggak pembantu ibu-ibu nemenin suami ibu-ibu makan?
Marah ibu-ibunya. Apalagi bapak-bapaknya minta, mbak kenapa? Sini temenin dong, aku mau makan nih gitu. Istrinya nggak diajak, marah pasti. Nah, makanya istri itu fungsinya bukan hanya masak, karena banyak suami merasa tidak diperhatikan, betul nggak Pak? Oh, kalau di sini diperhatiin semua berarti ya. Di tempat yang saya tanya, betul nggak Pak? Betul, katanya begitu. Banyak suami merasa nggak diperhatikan, terus istrinya merasa bilang begini, Pak Kiai, saya apa kurangnya masak saya, nyuci baju saya, neriska saya, ya. Terus bikin kopi saya, bikin teh saya. Masa suami saya masih bilang kurang perhatian? Saya tanya, ibu, suami ibu makan ditemenin nggak? Enggak, saya kan ngepel. Ibu, suami ibu lagi minum teh itu ditemenin nggak? Enggak, saya kan repot ngurusin anak. Nah, itu kurang perhatian. Kalau masak nyuci ngepel bisa pembantu, tapi nemenin suami nggak bisa, cuma istri begitu. Makanya ini hadis ini, kebersamaan kita dengan Nabi ini, itu merubah Ramadan saya di rumah. Saya kalau udah Ramadan itu saya nggak mau ditinggal sama keluarga, maunya bareng-bareng sama keluarga. Tapi kalau ada tugas luar ya itu lain lagi ya, lain lagi. Tapi kan sekarang bisa video call, bisa lewat media sosial, artinya interaksinya masih bisa intens. Masya Allah, hadirin sekalian, godaan terbesar di zaman sekarang itu bukan masalah uang. Akhir zaman itu uang makin berlimpah. Buktinya semua orang sekarang gampang punya mobil. Zaman dulu susah punya mobil. Sekarang zaman sekarang, akhir zaman ini semua orang punya mobil. Yang ngontrak aja punya mobil. Tapi hadirin sekalian, godaannya bukan masalah uang. Godaannya itu masalah keutuhan rumah tangga. Jangan lupa bahwa iblis sangat mengapresiasi laskarnya, pasukannya yang mampu meretakkan rumah tangga orang beriman. Kalau ada setan lapor, iblis, komandan, kenapa? Saya bikin si fulan tadi sholatnya nggak khusyuk. Oh iya. Komandan, saya tadi bikin orang sedekahnya nggak ikhlas. Oh iya. Komandan, saya tadi bikin orang umrohnya riya. Oh iya. Tapi begitu, komandan, saya bikin suami istri berantem tadi. Nah, ini baru cakep nih, naik pangkat gitu. Makanya hadirin sekalian, masalah sahur bukan masalah makannya. Ternyata baginda Nabi itu mementingkan aspek lain. Wa kana yatasahharu ma'a azwajih, ma'a ihda zaujatih. Nabi sahur didampingi istrinya. Nah, yang masih punya istri, bilangin sama istrinya. Tapi mudah-mudahan saya doain istrinya yang hadir di sini ngaji semua. Karena rumah tangga itu baru enak kalau suaminya ngaji, istrinya ngaji, baru enak. Makanya berjuang. Ibu-ibu yang suaminya belum mau ngaji, berjuang. Jangan mundur. Bapak-bapak yang istrinya belum mau ngaji, ajak. Karena baginda Nabi itu mementingkan ibadah bersama keluarga. Ibadah bersama keluarga itu menurunkan rahmat. Lalu kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam ahyanan yatasahhar ma'a ba'dhi ashabi. Nabi sahur kadang-kadang bersama sahabatnya. Nah, mudah-mudahan di Al-Hakim ini diadain sahur bersama. Dan saya yakin di Al-Hakim ada program 10 malam terakhir itikaf, ada ya? Nah, itu kan sahur bersama, berarti dapat pahala sunnah itu. Dapat pahala sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu sahur bareng di masjid ini, dapat pahala sunnah. Karena baginda Nabi sahur bersama para sahabatnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan wa kana yatasahharu ma'a Zaid bin Harithah. Suatu hari beliau pernah sahur bersama Zaid bin Harithah. Nah, jadi suasana sahur itu suasana bersama. Lalu kemudian hadirin sekalian, sekarang masalah makanannya. Apa yang dimakan Nabi pada saat sahur? Wa kana yatasahharu 'ala tamarat. Au akala syai'an qalilan min at-ta'am ma'a syurbil ma'. Baginda Nabi kalau sahur
makannya itu tamer itu kurma yang biasa kita kenal, warnanya coklat dan sudah relatif kering ya, itu namanya tamer. Karena nanti ada yang namanya rutob. Kalau rutob itu sunnahnya untuk buka puasa. Rutob itu kurma yang ada masih perbedaan warna antara bagian atas dengan bagian bawah dan belum kering seperti tamer. Kalau sahur Nabi makan tamer. Atau kalau nggak ada tamer, akala syai'an qalilan minat ta'am, makan makanan tapi sedikit. Lalu kemudian ma'asur bil ma', minum air putih. Nah sekarang saya ajak nih jamaah semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak yang pengen puasanya itu mirip puasa Rasulullah sehingga kualitasnya meningkat. Kalau sahur makannya korma sama minum air putih, sanggup nggak? Ini jawabnya yang jujur dong, yang jujur jawabnya. Sahur makan korma 3, air putih, siap? Alhamdulillah. Ada orang sahur, masya Allah ya. Makan nasinya diperhitungin, saya sekitar 9 jam. Berapa jam kita puasa? Dari jam setengah 6 sampai jam 6, 12 ya. Oh berarti nasinya 2 piring, ayamnya 2 potong, kolak semangkok. Itu boleh sih boleh, tapi kualitas sahurnya jadi turun. Bapak-bapak kalau beli mobil pengen yang paling cakep, betul? Beli baju buat istri pengen yang paling cakep, betul? Ini saya ingetin bapak-bapak nih, kita nih dalam mazhab Imam Syafi'i punya kewajiban. Kewajibannya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayat ini artinya itu bagi seorang ayah wajib memberi rizki, memberi nafkah kepada para istri dan memberi pakaian kepada para istri. Ini mumpung lagi saya sebut istri dan mumpung mau bulan Ramadan, biar pahala kita berlipat ganda, saya ingatkan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ini suami wajib beliin baju istri kita itu 2 kali setahun. 2 kali setahun. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini sih nggak dibeliinnya 2 kali setahun. Mungkin tiap bulan ya Bu ya. Oh, alhamdulillah. Nah bagi yang belum 2 kali setahun, beliin tuh. Kalau enggak gugur kewajiban kita. Karena pakaian istri disebut dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu, wa 'ala itu wajib. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya, semampu kita. Nah makanya sahurnya Nabi itu pakai tamer, pakai korma 3, kemudian minum air putih. Saya alhamdulillah udah ngelaksanain. Kalau sahur saya pakai korma doang 3, minum air putih. Alhamdulillah Pak, kuat sampai sore. Enggak bakal pingsan, saya jamin. Cuman kan kadang-kadang orang Indonesia perutnya kalau belum ketemu nasi belum afdol begitu ya. Tapi coba bulan Ramadan ini perut kita ganti, bukan perut Nusantara, tapi perut mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sahurnya korma 3, minumnya air putih. Saya yakin kalau ini diamalin sama bapak-bapak, orang pertama yang paling bergembira istri kita. Betul nggak? Kenapa emang? Santai. Mah, papa mau sahur. Oh, korma no. Tuh air udah siap. Coba. Istri kita bisa lebih banyak baca Quran, betul? Lebih banyak bisa zikir karena suaminya melaksanakan seperti Rasulullah. Mah, mulai Ramadan ini papa mau berubah. Kalau kemarin sahur nanyain lontong, sekarang papa nggak mau nanyain lontong lagi. Papa mau ngikutin Nabi, makan korma 3, minum air putih. Masya Allah Pak, mudah-mudahan papa sehat, panjang umur. Senang istrinya, gitu. Ya, jadi sahurnya makan kurma 3 butir.
Sebetulnya ganjil ya, 1 boleh, 3 boleh begitu. Terus minum air putih. Sampai sini kira-kira sudah ada bayangan belum bagaimana Rasulullah itu mengawali harinya di bulan Ramadan berpuasa? Sudah ya? Jangan niat puasa Ramadan sehat, jangan. Saya larang nih. Saya pesan jangan. Saya niat Ramadan biar sehat, jangan. Saya niat puasa Ramadan biar saya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Walaupun ada hadisnya sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Makanya saya larang. Sehat itu jangan diniatin. Niat kita lillahi taala, sehatnya bonus begitu. Udah pasti sehat kalau sahur dan bukanya ngikutin Nabi. Nabi, hadirin sekalian, dalam riwayat Anas bin Malik, waktu beliau sehat, umur 60 tahun, uban beliau cuma 14. Umur 60 tahun, uban beliau cuma 14. Bandingin sama kita. Dan saya sering tanya ibu-ibu sayang nggak sama suaminya? Sayang, betul sayang, betul. Bisa dibuktiin sayangnya? Bisa. Siap dibuktiin sayangnya? Siap. Sekarang coba hitung berapa uban bapak. Nggak tahu, nggak mau. Nah begitu. Sedangkan Nabi ubannya dihitung sama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Pembantunya, bukan anak kandungnya. Anas bin Malik ngitung uban Nabi 14. Begitu wafat, pada saat meninggal, Anas bin Malik ngitung lagi uban Rasulullah itu di seluruh rambut kepala, kemudian janggut beliau. Uban beliau itu antara 18 ila 21, antara 18 sampai 21 helai. Itu uban beliau pada saat meninggal umur 63 tahun. Betapa sehatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sahurnya makan korma 3, minum air putih, dah. Terus Rasulullah emang nggak ada aktivitas? Malu yang bilang sibuk, malu. Yang bilang banyak kerjaan, malu. Kalau mau dibilang paling sibuk, nggak ada orang yang lebih sibuk dari baginda Nabi. Betul? Kalau dibilang banyak kegiatan, aktivitas, nggak ada yang lebih banyak aktivitasnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kantor beliau di masjid. Nih kayak sekarang kita habis sholat subuh berjamaah, kemudian nggak keluar dari masjid. Rasulullah juga begini. Nanti keluarnya pas waktu syuruk atau isyraq, ba'da salat isyraq baru keluar. Itu Rasulullah. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Ada tamu yang mau ketemu beliau, ya di masjid. Ada urusan-urusan umpamanya persiapan perang, ya di masjid, begitu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti Rasulullah di masjid dari ba'da subuh sampai isyraq nganggur. Siapa yang bilang begitu? Sibuk, tapi memang semuanya dipusatkan di masjid. Kalau kita kan dibagi-bagi di kantor, ya di ruko, di mana begitu. Terus di masjid. Nah, ini hadirin sekalian. Ini mengenai sahurnya. Lalu kemudian setelah sahur, Rasulullah nunggu waktu subuh. Berapa lama antara sahur Rasulullah dengan waktu subuh? Lamanya itu hadirin ada riwayatnya. Qadra ma yaqra'ul insanu 50 ayatan minal Qur'an. Antara sahur Nabi dengan waktu subuh itu berhentinya sahur Nabi seperti orang membaca 50 ayat. Yang pengen sahurnya itu kualitasnya nomor 1 seperti Rasulullah, ya, coba ikutin. Kapan baginda Nabi berhenti makan? Kira-kira 50 ayat dibaca. 50 ayat dibaca, kalau kita konversi ke waktu kurang lebih 10 menit. Jadi 10 menit menjelang subuh Nabi udah gak makan lagi. Sampai sini jelas? 10 menit menjelang subuh. Makanya ada imsak di Indonesia. Imsak itu kalau kita lihat 10 menit menjelang subuh. Dari mana itu? Itu gak dibikin-bikin. Tapi karena ada riwayat qadra ma yaqra'ul insan 50 ayat minal Qur'an. Seperti orang membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Rasulullah nggak makan lagi. Tapi apakah setelah imsak itu berarti nggak boleh makan? Tidak, masih boleh makan sampai waktu subuh. Hanya Rasulullah itu kehati-hatian beliau mengajarkan kita 10 menit menjelang subuh sudah tidak makan minum lagi.
Tapi bagi yang mau makan minum silahkan, masih boleh. Nah ini baginda Nabi seperti itu sahurnya. Lalu kemudian azan subuh. Setelah azan subuh, baginda Nabi ngapain? Shalla rak'atail fajri rak'ataini khafifatain. Nabi sholat 2 rakaat qobliyah subuh yang khafifatain, yang ringan. Di mana Nabi sholat? Di rumah. Sholatnya di mana, Pak? Di rumah. Karena bait Nabi itu lasiqun bil masjid. Rumah Nabi itu nempel dengan masjid. Artinya yang rumahnya dekat masjid, nih. Kalau subuh, qobliyah subuhnya di mana yang bagus? Di rumah. Jadi rumah kita jangan cuman jadi tempat nyimpen kotoran kita, tapi juga tempat ibadah kita, sholat sunnah. Makanya perbanyak sholat sunnah di mana? Di masjid. Nabi qobliyah subuhnya itu di rumah, karena dekat rumah beliau dengan masjid. Dan qobliyah subuhnya itu ringan. Kalau sholat sunnah qobliyah kita pengen afdol, lakukan seperti Nabi. Yang ringan itu bukan berarti cepat, bacaannya singkat. Rakaat pertama Al-Kafirun umpamanya, rakaat kedua Al-Ikhlas. Niatnya ngikutin Nabi. Nabi sholat qobliyah subuhnya ringan, 2 rakaatnya ringan gitu. Setelah itu Nabi nunggu di rumahnya. Lalu kemudian hatta yasta'dzinahu Bilal fi iqamatis shalah. Sampai Bilal minta izin kepada Nabi untuk iqamah. Nah ini yang udah banyak ditinggal di masjid-masjid nih. Jadi saya mau sampaikan, kalau azan itu otoritas muadzin, nggak perlu minta izin ke siapapun. Tapi kalau iqamah, qomat, itu otoritasnya ada di imam. Ada di mana, Pak? Di imam. Umpama di sini ada imam rawatib, ya. Ada imam rawatib. Otoritas qomat itu ada di imam rawatib. Jadi muadzin yang mau qomat minta izin sama imam, seperti Bilal minta izin kepada Rasulullah. Hatta yasta'dzinahu Bilalun fi iqamatis shalah. Imam, udah boleh qomat nih. Qomat silakan. Nah, begitu. Ada adabnya. Imam dihargai begitu. Nah, kalau sekarang sudah ada teknologi seperti jam, ya. Kalau memang sudah disepakati antara muadzin dengan imam, pengurus dengan imam, bahwa kita sama-sama mengacu kepada jam, silahkan gitu. Tapi jangan kemudian umpamanya jamnya rusak, muadzin qomat tanpa izin dari imam. Nah ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian setelah qomat, Nabi sholat subuh bersama jamaah. Kemudian beliau tetap berada di masjid sampai waktu syuruk. Dan kemudian selang beberapa waktu beliau melaksanakan sholat sunat isyraq, di mana pahalanya kata Nabi kahajjatin wa umratin tammatin tammah. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang makbulah, pahalanya sempurna. Nah mudah-mudahan kita yang sekarang ini sedang mengamalkan itu, mudah-mudahan kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Sekarang ini sebentar lagi sampai waktu isyraq. Makanya kalau sholat sunnah isyraq nanti baru pulang itu dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Itu Rasulullah SAW. Nah kemudian sekarang kita bicara bagaimana berbukanya Nabi. Ya, berbukanya Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, saya awali dengan pertanyaan begini. Kita baca doa buka puasa itu setelah makan atau sebelum makan ya? Baca doa buka puasa. Bapak-bapak baca doa buka puasanya yang mana yang biasa? Allahumma laka sumtu. Betul itu ya? Ada nggak yang zahabaz zama'u? Ada.
Nah, doa buka puasa ini kita baca sebelum makan atau sesudah makan? Sebelum makan. Baik. Nanti kita akan lihat ya. Hadirin sekalian, sebelumnya saya ingin mentakhrij hadis ini secara singkat tapi. Doa yang Allahumma lakasumtu itu diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Zuhrah. Dan ulama hadis mengatakan dalam sanadnya itu ada kelemahan. Jadi status hadis ini lemah. Untuk yang Allahumma lakasumtu. Jadi kalau ada orang bilang Allahumma lakasumtu, hadisnya lemah. Betul nggak? Betul. Tapi pertanyaannya, kalau hadisnya lemah, kalau begitu nggak boleh dong dipakai. Nah ini yang keliru. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, hadis dhaif masih bisa dipakai. Kecuali satu, masalah akidah. Dua, halal dan haram. Itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Tapi untuk fadailul a'mal, untuk memotivasi amal-amal ibadah kita supaya meningkat, boleh. Di antaranya untuk doa misalkan boleh. Jadi walaupun hadisnya dhaif, boleh nggak dibaca Allahumma lakasumtu? Boleh. Dapat nggak pahala? Dapat. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang al hadisud dhaif khairun min qaulil ulama. Hadis dhaif itu lebih bagus daripada perkataan ulama. Karena dalam ilmu hadis dhaif yang banyak diriwayatkan dan semuanya dhaif tapi banyak yang meriwayatkan, itu bisa naik jadi hadis hasan li ghairi. Jadi hadis hasan naik. Nah, makanya jangan buang hadis dhaif. Tidak boleh alergi dengan hadis dhaif. Ingat ini. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh alergi dengan hadis dhaif. Yang harus alergi dengan hadis palsu, hadis maudhu'. Itu baru alergi. Jadi bapak ibu yang biasa mengamalkan Allahumma lakasumtu, terusin, nggak apa-apa, nggak salah, dapat pahala tetap. Ada lagi yang kedua, dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada ya? Nah, ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih. Sanadnya sahih. Jadi kalau begitu gabungin aja dua-duanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dhahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang belum hafal dhahabaz zama'u, hafalin sekarang. Biar doa buka puasa kita lebih lengkap. Begitu. Dan para ulama mengatakan yang dhahabaz zama'u itu kalau buka puasanya minum air. Masalahnya kita kan buka puasa pasti minum air. Jadi gabungin aja dua doa itu. Insya Allah lebih afdal lagi. Nah sekarang masalahnya dibacanya sebelum apa setelah makan, kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat dari artinya. Dari arti. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalau kita lihat dalam gramatikal bahasa Arab, ini semuanya fi'lul madhi, kata kerja lampau. Allahumma lakasumtu. Coba kita cocokkan pada waktu kita berbuka. Ada yang mengatakan doa ini dibaca sebelum makan, begitu ya. Nanti kita akan sampai kesimpulannya, betul nggak ini sebelum makan? Cocok nggak artinya kalau sebelum makan dibacanya? Allahumma lakasumtu. Ya Allah, bagimu aku telah berpuasa. Betul nggak? Betul. Kita udah puasa ya dari subuh, kemudian maghrib sudah masuk, berarti udah puasa. Cocok. Wabika amantu. Dalam riwayat lain nggak ada wabika amantu. Tapi nggak apa-apa dibaca wabika amantu. Dan kepadamu aku telah beriman. Cocok? Cocok. Kami memang sudah beriman kepadamu. Nah yang ketiga, wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, atas rizki yang kau berikan, aku telah berbuka puasa. Cocok nggak? Udah makan belum? Udah buka belum? Udah buka belum? Kan tadi katanya dibacanya sebelum makan. Berarti udah makan belum? Udah minum belum? Wa ala rizkika aftartu, ya Allah, atas rizki yang kau berikan aku telah berbuka puasa. Coba terusin lagi. Dhahabaz zama'u. Ini kalau dibacanya sebelum makan ya. Telah hilang rasa hausku. Benar udah hilang hausnya. Kapan minumnya? Wabtallatil uruqu, telah basah seluruh saluran dalam tubuhku, kerongkonganku basah. Basah pakai apa orang belum minum? Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan. Nah kalau ini benar, berarti kalau kita baca Allahumma lakasumtu sebelum makan, ada satu yang nggak cocok, kan gitu? Wa ala rizkika aftartu.
Kalau pakai dhahabaz zama'u, ada dua yang nggak cocok. Dhahabaz zama'u, telah hilang haus, wabtallatil uruq, telah basah saluran dalam tubuhku. Terus gimana Pak kalau begitu? Berarti dibacanya sebelum makan apa sesudah makan ya? Hah? Kalau ngelihat artinya, biar cocok. Sudah makan berarti kan? Nah, Pak Kiai, saya selama ini baca doa buka puasa sebelum makan. Sekarang saya tanya, ngikutin siapa kita baca doa begitu sebelum makan? Ngikutin siapa? Kayaknya ngikutin TV deh. Betul nggak? Kalau di TV kan habis azan, la ilaha illallah, langsung apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Di TV kan begitu. Kita ikutin deh. Terus gimana Pak Kiai? Saya kemarin-kemarin begitu sebelum makan, nggak apa-apa. Mau baca doa itu sebelum makan boleh, puasanya tetap sah. Mau baca doa itu setelah makan afdol, puasanya sah. Nggak baca doa langsung makan, puasanya sah nggak? Yang salah? Udah begitu aja. Cuma sekarang kita udah tahu yang afdolnya itu dibacanya setelah buka. Nah jadi kalau Nabi urutannya begini, Bapak Ibu sekalian, buka puasanya urutannya begini. Begitu azan, beliau baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian beliau berdoa. Nah, doa ini yang dimaksud bukan doa buka puasa. Tapi dalam hadis disebutkan salasun la turaddu da'awatuhum. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada 3 doa orang nggak ditolak oleh Allah. Ya, ada 3 doa dari orang yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, doanya mustajab. Kalau pemimpin yang adil doa, ya Allah makmurkan negeriku, lindungi rakyatku, sejahterakan bangsaku. Kalau imamnya adil, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita perlu memilih pemimpin yang adil. Doanya mustajab. Kalau imamnya nggak adil, nggak mustajab. Ya. Kemudian yang kedua, as-shaim inda fitrihi, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang ketiga, da'watul mazlum, orang yang dizolimi. Ini 3 ini doanya mustajab. Nah yang nomor 2 yang saya sebutin, doa orang yang berbuka puasa ketika sedang berbuka puasa. Kalau kita lihat bahasa hadisnya, hina fitrihi, dalam riwayat lain inda fitrihi. Kalau hina dengan inda dalam bahasa Arab, bisa sebelum, bisa setelah berbuka. Tapi bukan doa buka puasa, doa yang lain begitu. Jadi boleh Bapak Ibu sebelum azan maghrib gitu ya, siap-siap. Begitu azan, Allahu Akbar, terus Bapak Ibu baca yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Terus Bapak Ibu doa, ya Allah berkahi hamba ya Allah, jaga keluarga hamba ya Allah, bimbing anak-anak hamba ya Allah. Boleh begitu, boleh seperti itu. Atau boleh juga begitu azan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Setelah itu makan korma. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat, fa in lam takun rutabat fatamarat, fa in lam takun tamarat hasawatin min ma. Nabi kalau buka puasa makan korma rutob. Cari bapak-bapak yang pengen afdol puasanya, cari korma rutob. Nggak dapat korma rutob, baru tamer, korma biasa. Lalu kemudian gabungkan minum air putih. Saya pengen mengajak semua keluarga yang hadir di sini, kalau Ramadan sebelumnya itu nggak ada korma di rumah kita, Ramadan tahun ini jangan sampai nggak ada korma. Justru korma itu menu utama sahur dan berbuka kita. Bukan lidah perut, bukan lidah usus, tapi lidah mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik pernah mendampingi baginda Nabi, diundang makan oleh khayyat, oleh tukang jahit. Kemudian oleh tukang jahit ini Nabi ternyata dihidangkan daging dengan labu. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik melihat Nabi itu, Nabi milihin labunya diambil terus dipilihin. Kemudian kata Sayyidina Anas,
Ngelihat tuh Nabi suka banget sama labu. Kata Sayyidina Anas, mulai hari ini tidak ada makanan yang lebih aku suka daripada labu. Bukan karena seleraku, tapi karena aku melihat baginda Nabi sangat menyukai labu. Shallu ala Nabi Muhammad. Lidahnya lidah mahabbah. Ini buka puasa langsung lontong. Boleh nggak buka puasa pakai lontong? Boleh. Sekarang saya tanya, ini kadang-kadang di masjid suka ada buka bersama, betul? Masjid nyiapin korma, lontong, bakwan, tahu isi. Kira-kira yang habis yang mana? Ya, saya demen nih kalau jamaahnya jujur begini nih. Ramadan ini lontong nomor 2. Siap? Masa lawan lontong aja kalah? Ramadan ini bakwan tahu isi nomor. Yang pertama makan apa, Pak? Makan korma. Ganjil 1 boleh? 3? 27? Boleh. Tapi kalau 27 rakus ya. Makan korma 3 tuh. Nabi makan korma 3. Habis itu hasa-hasawatin min ma. Sebetulnya itu alternatif, tapi kalau kita gabung nggak apa-apa. Habis makan korma minum air putih. Ya, 1, 2, 3. Lontong belum tuh lontong. Bakwan tahu isi belum, masih belum ada yang megang. Habis itu ngapain? Habis itu pakai lagi tuh doa tadi itu. Ada 3 doa. Lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun la turad. Orang yang sedang berbuka puasa Allah kasih kesempatan 1 doa yang tidak ditolak. Sayang kalau dilewatin. Makanya setelah baca buka puasa, doa buka puasa, langsung doa buat kita, buat keluarga kita. Setelah berbuka begitu. Habis baca doa buka puasa, Allahumma lakasumtu sampai terakhir, dhahabaz zama'u sampai terakhir. Habis itu jangan turunin tangan kita, doa terus. Ya Allah, Engkau telah berikan hamba begitu banyak nikmat ya Allah. Hamba bersyukur ya Allah, Engkau sampaikan usia hamba ke bulan suci Ramadan. Keluarga hamba sehat semuanya, anak-anak sehat semuanya. Terima kasih ya Allah. Padahal ibadah saya ini banyak kurangnya, tapi Engkau enggak pernah kurang memberi nikmat kepadaku ya Allah. Ya Allah, ingatkan aku kalau hamba lupa. Nah, begitu. Ya Allah, untuk istri hamba ya Allah. Padahal dia jauh lebih pintar dari saya. Jauh lebih hebat dari saya. Kalau kerja kalah saya sama dia. Tapi ya Allah, demi saya, demi suaminya, dia rela meninggalkan ambisinya. Dia rela meninggalkan peluang-peluang emas yang mungkin bisa dia raih. Dia rela tinggalkan kedudukan jabatan yang mungkin lebih tinggi dari saya kalau dia ambil. Itu semua dia lakukan untuk menyenangkan saya, untuk menenteramkan saya. Ya Allah, istri saya istri solehah, masukkan dia ke surga ya Allah. Cakep nggak begitu? Ya, ini buka puasa ingatnya lontong. Ingat istri doain, ingat anak. Udah doain istri, doain anak. Ya Allah ya Rabbi, anak saya di luar negeri ya Allah, di negara yang mayoritasnya non muslim. Ya Allah, jaga akidahnya ya Allah. Nah, begitu. Ya Allah, anak saya ya Allah ada di mana-mana ya Allah, jaga akidahnya ya Allah. Ya Allah, jaga anak saya ya Allah dari godaan akhir zaman. Dia dapat jabatan bagus, gaji besar ya Allah, jangan sampai dia jadi ahlu dunia. Jangan sampai dia jadi pecinta dunia ya Allah. Gitu. Karena hamba pengen ya Allah, hamba perjuangkan dia dengan perintahmu dari kecil. Hamba pengen ya Allah, dia yang nanti membela hamba ketika hamba dihisab di hadapanmu ya Allah. Hamba pengen dia nanti yang menuntun hamba mengucapkan la ilaha illallah pada saat hamba engkau jemput ajalnya. Doain anak kita, doain cucu, doain jamaah, sahabat-sahabat surga, doain. Ya, baru setelah itu sholat maghrib. Sholat maghrib berjamaah. Rasulullah sholat maghrib berjamaah di masjid. Baru setelah itu pulang lagi ke rumah. Nah, kira-kira sudah jelas belum nih urutan buka puasa yang afdal? Insyaallah ya. Ini kita amalin Pak.
Kan kita hadir di majelis taklim biar dapatnya sedikit, yang penting diamalkan. Itu keberkahan hidup kita di situ. Saya jelaskan tadi dari ba'da subuh sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan. Dan saya juga mengamalkan ini. Dan saya rasakan nikmat. Buka puasa begitu tuh. Azan, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus ambil korma 3, makan. Setelah itu minum air putih. Setelah itu baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dhahabaz zama'u wabtalatil uruq, dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu saya doa, ya Allah. Itu buka puasa bisa nangis Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak buka puasa sampai nangis? Apalagi barangkali yang suaminya udah nggak ada, yang istrinya udah nggak ada, dan ini tahun pertama sendiri. Kan semua pasti ngalamin, betul nggak? Sekarang masih ada istri kita, masih ada suami kita. Nanti ada satu waktu di mana hari itu puasa pertama kita di bulan Ramadan, nggak ada lagi yang nemenin sahur kita, nggak ada lagi yang nemenin buka puasa kita, karena salah satu di antaranya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biasa buka puasanya seperti yang tadi saya sampaikan, maka peluang doa itu insya Allah akan langsung tertuju untuk beliau. Luar biasa itu hadirin sekalian. Azan, baca basmalah, makan korma, minum air putih, baca doa buka puasa, baca doa untuk kita dan keluarga, kemudian sholat maghrib berjamaah bagi bapak-bapak di masjid, pulang ke rumah, lalu kemudian baru deh tuh pulang sholat maghrib berjamaah baru apa? Baru lontong. Makanya bagus kalau buka puasa di masjid umpamanya nih, jangan dikasih apa-apa. Siapin aja korma sama air putih. Cakep begitu tuh. Kalau yang belum biasa paling nanyain, ini kok biasanya ada lontong gitu, kok nggak ada? MC-nya itu pinter-pinter deh. Bapak Ibu sekalian, buka puasa kita di bulan Ramadan ini, insya Allah Masjid Al-Hakim menyediakan buka puasa yaitu 3 butir kurma dan 1 air mineral. Untuk lontong dan keponakan-keponakannya insya Allah akan kami hidangkan setelah sholat maghrib. Cakep nggak begitu? Cakep. Jangan sampai buka puasa bersama di masjid lontong aja yang habis, kormanya enggak. Kalau jamaahnya ikut pahala sunnah, yang paling banyak pahalanya siapa Pak? DKM-nya, betul nggak? Nah, makanya buka bersama udah korma aja 3 sama air putih. Nanti habis sholat maghrib baru keluarin semuanya itu. Nah begitu hadirin sekalian. Ya, nah, mudah-mudahan kita lebih mirip dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya nggak sampai sehari nih, waktunya kurang. Ya. Cuman udah sampai maghrib, udah cukup lah ya, nggak apa-apa. Nah mudah-mudahan kita punya bayangan nih bagaimana nih Ramadan ini. Mudah-mudahan saya mau mirip lah sama Rasulullah, mau mirip semirip-miripnya begitu. Ya simpelnya sahur pakai korma 3, minum air putih. Tapi jangan dipaksain. Kalau nggak kuat makan. Tapi minimal makan korma lah 1, minum air putih. Habis itu makan nasi. Kalau nggak kuat, ya kalau nggak kuat ya makan udah deh. Cuman kormanya jangan ketinggalan. Ngambil pahala kesunahannya. Minum air putih begitu. Pak Kiai saya terus terang nggak doyan korma saya, manis gitu. Saya kan baru bilangin Anas bin Malik nggak suka labu, tapi ngelihat Rasulullah suka labu, Anas bin Malik jadi suka. Tapi gimana ya Pak Kiai, kalau saya paksain nggak bisa. Bapak sukanya apa? Lontong. Udah sekarang begini aja caranya, buka puasa, nih korma masukin ke lontong, makan. Gitu. Dapat nggak dua-duanya? Dapat nggak? Udah begitu aja. Tadi gampangnya aja, korma masukin ke lontong, makan udah. Korma tancepin ke tahu isi, makan. Kalau nggak bisa lepas ya, kalau nggak bisa lepas sama lontong mah begitu. Makanya sekarang dirubah Bapak Ibu sekalian, buka puasa jangan identik sama lontong, identik dengan kurma. Pak Kiai tapi ini kan Nusantara. Iya Nusantaranya nanti habis maghrib, habis maghrib Nusantara deh tuh lontong. Saya juga doyan lontong, makan lontong juga kalau buka. Cuman bukan pas buka tuh kita ikutin Nabi. Nah barangkali hadirin sekalian ada sisa waktu sedikit, saya cukupkan cerita 1 harinya ini ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tutup dengan sebuah hadis.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan hadis ini betul-betul kabar gembira buat suami dan istri. Dan betapa ibadah bersama keluarga itu nikmatnya lebih, bahkan mendatangkan rahmat yang lebih. Tadi saya lihat ada jemaah datang ke masjid ini sama istrinya. Terus anaknya dibawa. Waduh, Masya Allah, itu orang saya bilang dapat rahmat. Saya kesini bujangan sendiri. Besok saya mau bawa bini ke sini. Boleh nggak? Oh boleh. Ya, izin dulu kan. Ibadah bersama keluarga itu luar biasa nikmatnya dan luar biasa rahmatnya. Buktinya apa? Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla thumma ayqaza imra'atahu fa in abad nadhaha ala wajhiha wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqazat zawjaha fa in aba nadhahat ala wajhihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Para suami dengerin. Saya mau jawab pertanyaan, bagaimana caranya suami yang dirahmati Allah? Bagaimana caranya suami ini dirahmati Allah? Dan apa perlunya dirahmati Allah? Perlunya apa sih? Kalau dapat rahmat, nanti dihisab, hitung-hitungannya nggak matematis. Hitung-hitungannya sayang. Tapi kalau nggak dapat rahmat, hitung-hitungannya matematis. Berapa dosanya? 10 juta. Berapa amal kebaikannya? 9 juta. Neraka. Gitu. Kalau nggak dapat rahmat. Tapi kalau dapat rahmat, berapa keburukannya? 10 juta. Berapa amal kebaikannya? 9 juta. Masuk surga. Yang 1 juta aku ampuni. Tuh, kalau dapat rahmat. Makanya penting suami cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dapatnya? Kata Nabi, Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari. Nah, jadi suami yang bangun di malam hari berpotensi dapat rahmat Allah. Bapak-bapak kalau malam hari bangun, ngapain? Kencing katanya. Makanya hadis ini ada terusannya. Qama minal laili fa shalla. Bangun malam hari, salat. Bukan nonton bola. Nonton bola tidur lagi subuh. Bangun malam hari sholat. Kemudian sholat nih, Allahu Akbar. Coba perhatiin. Terus hadis ini terusannya apa? Tsumma ayqaza imra'atahu. Dia bangunin istrinya. Ah ini dia, Masya Allah. Dia bangunin istrinya. Berarti lagi sholat suaminya, istrinya masih tidur. Bapak-bapak pernah ngalamin begitu nggak? Sering. Bapak-bapaknya sholat, istrinya masih tidur. Kalau mau dapat rahmat, nih peluangnya nih. Itu makanya pentingnya suami ngaji, istri ngaji. Istrinya masih tidur, dibangunin. Sayang, akan begitu ya. Biasanya kalau pengantin baru kan begitu. Yang itu. Kalau udah lama manggilnya apa? Kalau baru kan ayang beb gitu ya. Kalau udah lama, yang juga lah. Yang gitu kan. Bangun yang. Kenapa sih mas? Bangun, sholat malam. Oh iya. Fa'in abad. Ada istri yang kata Nabi nggak mau dibangunin. Nah, kan gitu. Antar aja, capek. Bangunin lagi. Capek. Nadhaha ala wajhiha. Ambil air, cipratin. Ini jangan salah nih. Jangan salah ya. Nadhaha rasya ala wajhihi rasyan khafifan. Nadhaha itu kalau bahasa Arab artinya dicepretin dengan air yang sedikit. Bukan disiram, bukan. Kalau disiram nggak dapat rahmat itu. Ambil air dikit, cepretin. Nah, itu dapat pahala itu. Nyepretin muka istri yang nggak mau bangun sholat malam, cepretin begini, ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun sayang, bangun. Ayo bangun. Nah begitu. Masya Allah. Kalau istrinya ngaji nih. Kenapa sih? Sayang, kenapa sih? Itu sholat malam. Kok kamu cepretin muka? Kan disuruh Nabi. Oh iya benar, Masya Allah. Mudah-mudahan mas panjang umur. Bangunin saya sampai dicepretin muka saya. Mudah-mudahan mas panjang umur masuk surga. Cakep gak begitu? Coba bininya gak ngaji. Cepretin. Apa sih? Cepretin. Kira-kira gimana? Kurang ajar ya itu gitu.
Tuh, Masya Allah hadirin. Terus bukan hanya suami, istri juga. Wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati wanita. Qamat minal laili fa shallat, bangun malam. Kemudian dia sholat. Lalu kemudian dia bangunin suaminya. Nah, dibangunin suaminya. Masya Allah, luar biasa ini rumah tangga begini hadirin. Dibangunin suaminya. Lalu kemudian fa in aba, suaminya nggak mau bangun, nadhahat ala wajhi, dicipratin, ya, dicipratin. Kalau suaminya ngaji, dicipratin sama istrinya. Kenapa sih mah dibangunin begini? Papa capek nih, habis meeting tadi pagi-pagi sampai sore. Ini Pak, sholat malam. Kok sampai dicipratin? Kan tadi subuh ngaji sama Pak Kiai Zainal. Oh iya, Masya Allah Mama. Nanti Mama jam 9 ada acara nggak? Nggak ada. Kenapa Pak? Jam 9 kita ke pasar yuk. Cakep nggak begitu? Cakep. Dicipratin mukanya malam-malam, malah jam 9 diajak ke, dibeliin apa? Korma. Hadirin sekalian. Jadi ibadah Ramadan jangan sampai ibadah sendiri, ya. Waktunya udah habis. Saya pesan yang belum pernah itikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, jangan sampai lewat Ramadan ini nggak itikaf satu malam pun. Yang belum pernah ngajak istrinya itikaf, tahun ini ajak istrinya itikaf. Kesian istri kita nggak pernah itikaf, kecuali lagi ada halangan, ya. Kalau nggak ada halangan, ajak. Anak-anak kita mau gede mau kecil, kalau dia sehat, bawa ke masjid, biasain itikaf. Terus terang saya pribadi kalau beliin baju, anak-anak saya nggak pernah nanyain baju lebaran. Karena apa? Karena menjelang Ramadan saya beliin baju. Ntar minggu kedua saya beliin sepatu. Minggu ketiga saya beliin baju lagi. Nah, minggu-minggu terakhir saya ajak itikaf. Nah, biasanya anak-anak diajak itikaf itu datang ke masjid, itikaf mau main-main sebentar, main tidur, bangunnya subuh. Ya, pulang kita beliin mainan. Itu tahun depan nanyain lagi. Nanyanya bukan baju lebaran, ya. Tahun ini kita itikaf lagi enggak? Masya Allah. Kalau sampai anak cucu kita nanya begitu, Masya Allah, itu orang tuanya itu tanda-tanda husnul khatimah insya Allah. Ya hadirin sekalian, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat gambaran satu hari bersama Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Ya, sekali lagi, bulan Ramadan ini ibadahnya bukan ibadah sendiri, tapi ibadah yang menurunkan rahmah, yang menurunkan rahmat Allah ketika kita beribadah bersama keluarga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita. Sebelum saya tutup, saya pengen tanya, nanti bapak-bapak setelah taklim ini bulan Ramadan sahurnya makan apa? Alhamdulillah, saya tenang pulang kalau begini. Bukanya makan apa? Alhamdulillah. Lontong? Lontong isi korma. Taib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Silakan menikmati sarapan yang telah disediakan di belakang. Waalaikumsalam. Sehat.